Berdiri megah di pusat kota Jakarta, Masjid Istiqlal telah menjadi ikon nasional yang sangat mudah dikenali. Secara harafiah, Istiqlal merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti kemerdekaan. Ide untuk membangun masjid nasional ini sudah dimulai sejak 5 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di era kepemimpinan Soekarno-Hatta. Sejarah mencatat penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Presiden Soekarno 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad kala itu, disaksikan ribuan umat Islam. Sayangnya pembangunan masjid ini sejak awal direncanakan hingga tahun 1965 tidak berjalan lancar karena situasi politik yang kurang kondusif. Adalah Frederick Silaban, seorang Kristen Protestan yang menjadi arsitek proyek pembangunan Masjid Istiqlal setelah memenangkan sayembara desain masjid yang digelar pada 22 Februari 1955. Desain yang disodorkan Frederick Silaban mengusung tema ketuhanan serta memiliki gaya arsitektur modern dengan konstruksi dinding dan lantai berlapis marmer, hiasan ornamen geometrik dari baja anti karat, serta tetap berpatokan pada iklim tropis Indonesia dengan menggunakan atap lebar dan koridor besar sehingga hawa di dalam masjid menjadi sejuk meski tanpa pendingin udara. Masjid Istiqlal dengan luas tanah 9,5 hektar selesai dibangun 17 tahun kemudian dan penggunaannya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Bangunan utama Masjid Istiqlal terdiri dari 5 lantai dengan ruang sholat utama terdapat di lantai dasar. Dana untuk pembangunan masjid yang terletak di area sekitaran Gambir serta sangat dekat dengan kawasan istana ini diperoleh terutama dari APBN sebesar 7 miliar rupiah. Pembangunan Masjid Istiqlal secara fungsional tidak hanya dijadikan sebagai rumah ibadat umat Islam, namun juga sebagai lokasi pemberdayaan umat, bangsa, dan juga masyarakat. Sejumlah kegiatan mulai dari ibadah umat muslim seperti sholat hingga dialog lintas agama kerap digelar di bawah kubah yang disebut The Silaban Dome dan memiliki garis tengah 45 meter serta ditopang oleh 12 pilar raksasa ini. 46 tahun Istiqlal berdiri dan masjid ini masih menjadi salah satu simbol toleransi di Indonesia. Saya sudah bersama dengan Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar dari Masjid Istiqlal untuk mengetahui nilai toleransi seperti apa yang masih terus dijaga hingga saat ini. Istiqlal itu bahasa Arab ya. Istiqlal artinya kemerdekaan. Ini dibangun sebagai nazar bangsa Indonesia kalau merdeka nanti akan punya tempat untuk mengekspresikan suasana religiusitasnya itu dalam bentuk masjid yang besar. Inilah Istiqlal. Di sini juga ada Interfaith Journey. Jadi kita memprogramkan Abrahamic Religion Journey itu agama-agama non-muslim ikut kita melakukan perjalanan safari kemana-mana ya. Istiqlal ini menjadi rumah besar untuk bangsa Indonesia karena kita di sini juga melakukan interfaith dialog. Jadi kita kalau ada persoalan-persoalan kebangsaan, keumatan, kita bicarakan di masjid. Contohnya kemarin kita menghadapi sebuah kasus besar ya, COVID-19. Pasti di situ banyak yang didera persoalan ekonomi, ada yang di PHK, ada yang menderita lah. Nah, disponsori Istiqlal kita melakukan pengumpulan dana dan di luar dugaan kita, di luar dugaan pemerintah. Ternyata bahasa agama yang digunakan oleh Istiqlal untuk menghimpun dana sosial itu luar biasa. Konsep arsitektur sekaligus tata letak Masjid Istiqlal yang tepat berseberangan dengan katedral telah menjadi magnet bagi wisatawan asing bahkan tokoh dunia untuk berkunjung ke sini. It is wonderful, it's beautiful, it's really overwhelming the size and just amazing colors. We love the ceiling and architecture. So just literally we spend only 2 minutes here, but it is amazing. Sudah tiap tahun, karena biasanya puasa tarawih di sini, Lebaran juga sholatnya di sini sama keluarga. Nyaman sih, ya di sini sih nyaman banget ya. Terus juga adem juga di sini, apalagi kan di sini sholatnya sama diimamkannya sama imam-imam besar di Indonesia itu ya.
tiang menara setinggi 6.666 meter sesuai dengan jumlah ayat dalam kitab suci Al-Quran menjadi salah satu ikon yang menarik di Masjid Istiqlal. Tidak heran, masjid ini kerap kali dikunjungi oleh sejumlah tokoh dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat Barack Obama hingga Raja Salman dari Arab Saudi. Kunjungan Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama pada November 2010 bukanlah kunjungan pertama pemimpin Amerika Serikat ke Masjid Istiqlal. Sebelumnya pada 1994, Presiden Amerika ke-42 Bill Clinton, banyak tokoh dunia lain yang berkunjung ke Masjid Istiqlal, mulai dari Kanselir Jerman Angela Merkel pada 2012, Presiden Austria Heinz Fischer pada 2010, Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris pada 2008, dan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad pada 2006. Presiden Ahmadinejad yang menganut paham Syiah bahkan pernah turut serta melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal. Pada Mei 2019, pemerintah melakukan proses renovasi besar-besaran di Masjid Istiqlal. Renovasi yang berlangsung lebih dari 1 tahun ini merupakan yang pertama sejak 42 tahun Istiqlal berdiri dan menelan biaya sekitar 35 juta dolar Amerika atau setara 511 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan mulai dari bagian eksterior hingga interior, melibatkan sekitar 1.000 orang pekerja. Renovasi besar-besaran dari Masjid Istiqlal hingga menelan biaya lebih dari 500 miliar rupiah tentunya semakin menambah pesona dari masjid terbesar se-Asia Tenggara ini. Bisa menampung hingga 200.000 jamaah. Tempat ini tentunya menjadi lokasi yang cocok untuk menghabiskan waktu Anda di bulan Ramadan dengan sejumlah kegiatan positif. Renovasi juga dilakukan untuk membangun terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan katedral. Proyek terowongan yang disebut terowongan silaturahmi ini memiliki panjang tunnel 33 meter di kedalaman 7 meter dan mulai dibangun pada 20 Januari 2021. Selain menyambungkan 2 ruang ibadah sehingga memudahkan mobilitas orang saat melakukan wisata religi, terowongan ini juga sebagai simbol toleransi. Secara keseluruhan, proses renovasi Masjid Istiqlal dilakukan tidak hanya untuk memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah bagi umat muslim, namun juga sebagai sarana pemberdayaan umat dan juga bangsa agar toleransi di Indonesia terus terpelihara. 46 tahun sudah Masjid Istiqlal kokoh berdiri di pusat ibu kota Jakarta. Inilah bangunan monumental yang menjadi simbol indahnya toleransi di Indonesia dan bisa Anda manfaatkan untuk lokasi refleksi diri selama bulan Ramadan ini. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.